Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Zahra Nabila dengan NIM 2006300 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bisnis UMKM saya, yaitu Zana Hijab. Yang pertama, saya itu akan memperkenalkan apa itu Zana Hijab. Yang kedua, mengenai customer journey. Yang ketiga, mengenai penjelasan produknya. Kemudian yang keempat itu mengenai strategi pemasaran. Yang kelima itu mengenai manajemen operasi dan juga sumber daya. Dan yang terakhir itu ada tentang bisnis model kanvas dan juga analisis SWOT. Baik, langsung saja. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan apa itu Zana Hijab. Jadi, Zana Hijab ini dimulai pada awal tahun 2021, tepatnya pada bulan Februari. Bisnis ini berfokus pada fashion hijab. Jadi, makna dari Zana sendiri itu diambil dari nama saya sendiri, yaitu Zahrani Nabila, yang sehingga jika disingkat menjadi Zana. Karena untuk sekarang ini, bisnis saya masih berfokus kepada hijab, maka saya menambahkan kata hijabnya sendiri terhadap brand ini sehingga menghasilkan nama brandnya itu Zana Hijab. Kemudian di sini ada logo dari Zana Hijab sendiri, dan logo ini pasti memiliki makna, teman-teman. Makna itu yang pertama, ada di sini ada warna orange pada background ini, warnanya soft pastel yang mempresentasikan kelembutan seorang wanita. Kemudian ada warna merah pastel yang berada di atas namanya itu adalah mempresentasikan keberanian kita sebagai wanita. Kemudian ada warna abu-abu tua di logo ZN-nya itu, warnanya abu-abunya tidak mencolok tetapi soft, itu mempresentasikan bahwa wanita itu memiliki kehangatan. Kemudian pada warna hitam, tulisan Zana Hijabnya sendiri itu mempresentasikan ketegasan karena warna hitam itu memperlihatkan tegas. Kemudian yang terakhir ada siluet seorang wanita, bermakna kita sebagai wanita itu harus bisa percaya diri dan bisa show off di depan publik bahwa menggunakan hijab itu selain kewajiban kita sebagai wanita muslim, namun juga bisa dijadikan pemanis dalam outfit yang kita gunakan. Baik, selanjutnya ada color palette dan ukuran dari logo ini. Saya itu membuat logo desainnya itu dari Canva. Yang pertama itu ada kode C7AAA1, itu tuh warnanya merah orange. Kemudian yang kedua ada BA635E, itu warnanya merah. Kemudian ada 222222, itu ada abu tua dan ada 0. Itu tuh warnanya hitam. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi mencari warna yang soft pastel bisa menggunakan referensi-referensi ini. Untuk ukurannya sendiri itu 500 x 500 pixel. Untuk fontnya sendiri saya menggunakan Polyscript. Lanjut untuk identifikasi bisnisnya. Jadi seiring berkembangnya zaman, teman-teman, berkembang juga pola fashion yang ada di Indonesia termasuk hijab. Jadi hijab itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslimah untuk menutup aurat. Sering sekali kita melihat para wanita yang kini memilih untuk berhijab, dan tidak sedikit pula hijab ini dijadikan salah satu tren busana yang banyak diminati. Hijab kini bukan hanya sebagai identitas para wanita muslim, tapi kini hijab telah menjadi karakter bagi banyak wanita. Dulu, hijab hanya memiliki desain yang monoton dan cenderung berwarna gelap. Untuk itu, saya menciptakan tren hijab yang sesuai dengan berbagai kalangan, mulai dari kalangan remaja bahkan sampai dewasa. Jadi kami itu menawarkan berbagai produknya itu bentuknya, warnanya, yang dapat disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, tentunya dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang bagus. Kemudian yang kedua itu ada customer journey. Nah, dari customer journey sendiri, untuk
customer activities-nya itu ada awareness. Awareness di sini kita itu melihat dari konten media sosial, bisa mendengarkan juga dari teman, bahkan keluarga. Untuk consideration-nya sendiri, mempertimbangkan harga dan kualitas produk dengan brand yang lain. Jadi kita harus bisa melihat juga harga dari pesaing. Untuk decision-nya juga memilih produk dan melakukan pemesanan. Untuk delivery and use-nya itu menerima produk sesuai pesanan, menghubungi customer service, dan juga menikmati kualitas produk. Kemudian dari loyalty atau advokasinya itu ada repeat order dan juga membagikan pengalaman, bahkan review. Kemudian untuk customer goals dari awareness sendiri itu memang belum ada tujuannya ingin kemana gitu. Tapi untuk consideration-nya itu mencari solusi terbaik untuk membeli produk. Untuk decision-nya sendiri itu memilih serta memesan produk dengan tepat. Kemudian untuk delivery and use, menerima atau mengambil pesanan dengan mudah, kemudian mendapatkan bantuan jika ada masalah, dan juga bisa menikmati bahan yang nyaman dan berkualitas baik dan style warna yang sesuai apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian untuk loyalty and advocacy itu mengulangi pengalaman baik customer, kemudian memberikan feedback dan juga pengalaman. Untuk touch point-nya sendiri, untuk awareness itu dari mulut ke mulut atau dan dari sosial media. Kemudian dari consideration-nya itu dari sosial media dan e-commerce. Untuk decision-nya ada smartphone dan sosial media. Untuk delivery and use-nya itu ada layanan pengiriman pesan melalui direct message Instagram dan juga WhatsApp. Untuk ada juga produk pengemasan. Dan untuk loyalty dan advokasinya sendiri itu ada smartphone, sosial media, dan kita juga dari mouth to mouth, mulut ke mulut. Untuk experience-nya sendiri bisa dilihat di sini, customer itu memberi ada yang biasa saja, ada yang senang, ada yang kurang memuaskan, bahkan ada yang merasa puas sekali. Untuk business goals-nya sendiri dari awareness itu meningkatkan brand awareness tentunya, agar bisa brand ini tuh terkenal oleh banyak orang. Untuk consideration-nya itu meningkatkan insight dalam media sosial. Untuk decision-nya itu meningkatkan penjualan. Dan delivery and use-nya itu mengirimkan sesuai dengan tepat waktu. Terus meningkatkan kepuasan customer dan juga meningkatkan ekspektasi customer yang telah diberikan kepada kami. Untuk loyalty dan advokasinya itu meningkatkan kualitas pembelian. Kemudian mengubah pengalaman yang tidak mengenakan menjadi mengenakan dan positif. Baik, selanjutnya ada yang ketiga itu ada produk dari Zana Hijab sendiri. Yang pertama di sini ada nama produknya itu Bella Pasmina. Jadi itu pasmina yang memiliki banyak warna tentunya, dan untuk detail size-nya ukurannya itu dari 75 kali 180 cm. Jadi ini tuh bentuknya persegi panjang. Dan untuk bahannya sendiri itu polikatan. Jadi bahan polikatan ini itu bahan yang tipis namun tidak menerawang, tidak juga membuat kita gerah pas saat dipakainya, dan juga nyaman dan bisa gampang dibentuk gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya enak untuk digunakan. Untuk harganya sendiri dari 25.000. Kemudian yang kedua ada Bella Square, sama kayak yang tadi, namun ini tuh segi 4. Untuk detail size-nya itu 115 kali 115 cm. Dan bahannya sama tadi polikatan, dan untuk harganya itu start from 20.000. Dan kami juga di sini bisa custom warna sesuai apa yang customer inginkan. Kemudian ada Alin Pasmina. Nah, Alin Pasmina itu detail size-nya 75 kali 180 cm. Namun bahannya itu cerati baby doll, dan harganya start from 35.000. Next. Jadi manfaat dari produk Zana Hijab ini tuh yang pastinya bisa menutup aurat, kemudian bisa membuat penampilan lebih stylish. Jika digunakan bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Keunikan dan keunggulan dari produk Zana Hijab sendiri itu yang pertama memiliki banyak warna, memiliki beragam ukuran dan bisa juga motifnya. Kemudian bahan berkualitas premium dan harganya affordable. Lanjut yang keempat itu ada manajemen pemasaran.
Jadi untuk segmenting sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segmenting pasar geografis, yaitu kami baru menjual di Indonesia. Untuk segmentasi pasar demografisnya itu dari usia remaja hingga dewasa, berjenis kelamin perempuan, pendapatan bawah, menengah, dan atas, status dari semua kalangan status, dan pendidikan juga dari semua kalangan pendidikan bisa membeli produk dari Zana Hijab sendiri. Untuk segmentasi pasar psikografisnya itu, gaya hidupnya berhijab, fashionable, suka dengan keselasan dalam berpakaian. Kemudian untuk segmentasi pasar perilakunya itu dari sikap, menjaga tata bicara yang sopan, ramah, dan juga berpenampilan yang rapi. Kemudian ada targeting. Jadi target dalam penjualan kerudung dari produk Zana Hijab sendiri yaitu bagi seluruh kalangan pendapatan dari bawah hingga atas, dari kalangan usia mulai dari remaja hingga dewasa, dan produk ini itu cocok bagi para perempuan yang sangat menyukai keselarasan antara baju yang dipakai dengan kerudung yang ingin dipakai. Kemudian untuk positioning sendiri yaitu Zana Hijab memposisikan dirinya sebagai penjual kerudung yang dapat digunakan oleh semua kalangan dengan adanya berbagai macam model, ukuran, dan warna yang tentunya dengan kualitas bagus serta dengan harga yang terjangkau. Di Zana Hijab sendiri memiliki tagline yaitu Beauty Inside and Outside. Kenapa saya memilih tagline ini? Karena kata-kata ini tuh menurut saya sangat pas gitu bagi orang-orang yang memakai hijab. Karena setelah melihat seorang wanita memakai hijab itu, kecantikannya terpancar dari luar dan bahkan inner beauty-nya pun ikut terpancar gitu. Jadi sehingga muncullah tagline Beauty Inside and Outside begitu. Untuk marketing mix 7P-nya itu yang pertama di produk. Jadi Zana Hijab ini menjual produk persegi 4 dan juga pasmina. Kemudian untuk price sendiri, harganya dimulai start from 20.000. Untuk price sendiri karena kita masih usaha rumahan, kita membuka 2 tempat di Bandung dan juga di Cianjur. Dan untuk promosi sendiri, kita melakukan penawaran langsung, mouth to mouth, melalui WhatsApp dan juga Instagram. Lanjut, untuk people, itu ada owner saya sendiri, ada courier ekspedisi, dan juga supplier. Untuk prosesnya sendiri, pengemasan dan juga pengiriman yang aman dan terkendali, maka akan membuat pelaksanaan produksi hijab ini akan lancar dan berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada physical evidence, yaitu physical evidence-nya berupa logo, packaging, thank you card, hingga media sosial. Selanjutnya untuk biaya pemasaran sendiri sebenarnya masih Rp0 karena memang saya pemasarannya belum, waktu Instagram bisnisnya itu belum menggunakan Instagram iklan gitu. Jadi kita belum mengiklankan Zana Hijab di Instagram, dan juga kita belum pernah melakukan endorsement ke influencer gitu. Selanjutnya yang kelima ada manajemen operasional dan sumber daya. Alat dan bahan dari produksi ini tuh, alat produksinya yang pasti mesin jahit, ada gunting jahit, ada meteran kain, dan juga jarum jahit. Kemudian untuk bahan produksinya ada kain dan juga benang. Untuk proses produksinya sendiri itu kita membeli bahan produksi ke tempat yang sudah biasa kita langganan. Jadi kita itu membeli bahan kain dan juga tadi benang gitu. Setelah kita membeli bahan-bahan untuk produksi, saya akan mengecek pemesanan apakah tipe apa yang dipesan oleh customer, apakah segi 4 atau pasmina, dan warnanya bagaimana, dan motifnya bagaimana, seperti itu. Setelah mengecek pemesanan, saya akan membuat pesanannya. Saya meminta bantuan kepada penjahit untuk menjahit produksinya. Selesai itu menjahit, kemudian kita akan merecek ulang apakah sudah benar pesanannya, dan juga kemudian setelah semuanya clear, kita itu melakukan pengemasan dan juga keuangannya itu di 560.000 dan untuk biaya rupiah. Jadi total untuk semuanya itu 3.400.000. Untuk biaya yang dibutuhkan itu tadi modal yang dibutuhkan itu kan 3.484.000, dan saya mengeluarkan uang pribadi saya sebanyak 1.484.000, dan modal pinjaman itu saya meminjam kepada orang tua saya sebanyak 2 juta. Selanjutnya, perhitungan balik modal.
Jadi break even point harganya sendiri yaitu ada rumusnya teman-teman. Jadi total biaya produksi selama 1 bulan dibagi produksi. Jadi 2.950.000 dibagi 150 buah, sehingga harga satuannya itu menjadi 19.500 per pieces, itu harga produksinya. Jadi sehingga saya ingin mendapatkan keuntungan, jadi saya mengambil keuntungan itu sekitar sesuai jenis produknya seperti itu. Untuk break even point-nya produksi itu rumusnya total biaya produksi selama 1 bulan dibagi harga per pieces. Jadi untuk mencapai titik impas produk zona hijab itu harus dijual 150 pieces dengan harga per produknya itu 19.500. Jadi dengan modal sekian maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 150 unit. Kemudian untuk sumber dayanya itu dari alat produksi, dari mesin jahit, gunting, meteran kain, jarum jahit. Untuk bahan produksinya ada kain, benang, dan tenaga kerjanya itu ada tukang jahit, jasa ekspedisi dan owner sendiri. Lanjut sumber daya manusianya itu ada saya di sini, saya sebagai owner, sebagai manajer pemasarannya, manajer produksinya, keuangannya, dan sumber daya manusianya gitu. Dan ada juga ini kurir dan tukang jahit itu sebagai bagian pengiriman. Kurir ekspedisi di bagian pengiriman dan tukang jahit itu di bagian produksi yang memproduksinya. Yang terakhir itu saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dan juga analisis SWOT. Ini adalah bisnis model kanvas dari zona hijab. Yang pertama itu ada KI Partners. KI Partners-nya itu ada toko benang, toko jahit, penjahit, dan jasa ekspedisi. Untuk KI Activities-nya itu pembelian bahan baku, produksi, promosi, pengemasan, dan pengiriman. Untuk KI Resource-nya ada sumber daya manusia. Dan dari value proposition-nya simple, comfortable, and stylish. Dari customer relationship-nya itu memberikan gratis ongkos kirim pada pembelian tertentu, dan juga meminta testimoni atau umpan balik kepada konsumen. Untuk channelnya kita penawaran langsung dan juga melalui Instagram dan WhatsApp. Untuk customer segmennya itu perempuan dari remaja hingga tua. Untuk konstrukturnya itu pembelian bahan baku, produksi, dan juga pemasaran. Untuk revenue stream-nya penjualan hijab. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Dari strength sendiri atau kekuatan sendiri yaitu modelnya nyaman, simple, harganya terjangkau, warnanya beragam, dan bahan kualitasnya tinggi. Untuk kelemahannya, weakness sendiri yaitu keterbatasan sumber daya manusia, promosinya belum cukup efektif, dan pembeliannya masih menggunakan sistem order gitu, masih PO, jadi belum ada langsung ready. Untuk opportunities-nya itu memiliki pasar yang luas, mulai dari remaja hingga dewasa, menyesuaikan tren yang sedang tren di kalangan saat ini. Untuk trends-nya sendiri itu bermunculan usaha hijab yang baru, persaingan harga, sama pebisnis hijab. Nah, mungkin sekian penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman semua mengenai bisnis saya, yaitu Zana Hijab. Mohon maaf bila banyak kesalahan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.